Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita segala kenikmatan yang telah kita nikmatin sampai saat ini. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat segalanya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Jangan lupa kita untuk mengucapkan salam taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik dan para anak Adam. Untuk melanjutkan lagi channel Abu Mikdad, sekarang saya ingin menjawab pertanyaan dari yang masuk ke dalam kolom komentar. Di video sebelumnya saya udah ngebahas beberapa hal dan ada yang bertanya mengenai bagaimanakah kalau pernikahan dilakukan, bagaimana hukum untuk pernikahan yang berbeda agama. Yang pertama itu. Terus yang kedua, bagaimana nasib anaknya yang telah lahir. Saya menjawab hanya sebatas yang saya tahu dan hanya dalam koridor Islam, insyaallah. Bismillah, mudah-mudahan aja jawaban ini tidak mengandung apa-apa atau mengandung kontroversi. Yang jelas ini yang cuma saya tahu dan sebatas ruang lingkup agama Islam saja. Pertama, mengenai bagaimana hukum seorang yang menikah. Kebetulan yang menanya ini seorang akhwat, seorang perempuan yang bertanya bagaimana dia menikah dengan orang yang beda agama. Kalau untuk pernikahan beda agama, yang satu muslim misalnya, yang satunya di luar muslim, mau itu Nasoro ataupun Yahudi, jelas hukumnya haram. Yang saya tahu hukumnya haram, dan perbuatannya itu seperti zina jadinya. Itu yang saya tahu, berdalih dari kisah anak Rasulullah SAW namanya Zainab ketika Islam masuk, dan suaminya Abul As tidak mau masuk Islam saat itu. Waktu awal-awal Islam ada di Mekah, Rasulullah pisahkan dulu. Jadi saat itu Rasulullah pisahkan, tidak boleh nyampur karena haram dalam Islam, seperti itu. Jadi hukumnya haram. Lalu bagaimana kalau misalnya si laki-lakinya tiba-tiba masuk Islam seperti kayak Abul As? Setelah itu dia masuk Islam dan Rasulullah satukan kembali tanpa akad. Yang saya tahu seperti itu, Allahu a'lam. Lalu bagaimana kalau misalnya dia menikah dengan yang non muslim, terus tiba-tiba akhwatnya ini yang muslim ini dipisahkan, lalu dilamar lagi sama seorang muslim yang seorang perjaka atau seorang muslim yang ingin melamar perempuan ini. Yang saya tahu itu dia, si laki-laki ini harus membayar mahar yang pertama kali si laki-laki ini nikah sama perempuan ini, sama perempuan muslim ini. Dia harus bayar ini akad maharnya. Misalnya mahar berapa? 10 gram emas. Dia si laki-lakinya harus bayar maharnya, baru dia boleh untuk dinikahin kembali. Itu yang saya tahu, Allahu a'lam. Lalu bagaimana pertanyaan berikutnya jika misalnya anaknya dari hasil hubungan bapak dan ibu muslim, ibu muslim, ayahnya non muslim. Yang saya tahu anak ini menjadi statusnya tidak jelas. Maksudnya dia nggak ada hubungan ke bapaknya jadinya, karena hubungan ini dasarnya seperti orang zina. Jadi anaknya ini, mohon maaf, anak ini seperti anak haram. Jadi nggak ada jalur nasab ke ayahnya ini secara Islam, nggak ada hak waris. Kalau anaknya perempuan nggak ada hak untuk menikahkan, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Itu mudah-mudahan menjawab untuk teman kita, saudari kita. Mudah-mudahan Allah mudahin untuk bisa keluar dari masalah ini, dan semoga bertakwalah pada Allah untuk segera mungkin untuk bisa move on, segera tinggalkan perbuatan-perbuatan yang seperti itu, karena itu haram dalam agama.
Nah, kalau bisa jangan jangan buka pintu seperti itu, langsung aja tutup, kita cari yang muslim, banyak kok, banyak banget yang berkualitas ya. Terus ada lagi pertanyaan berikutnya, kemarin saya bahas mengenai ada salah satu bagian itu tentang keutamaan wanita jika misalnya dia sholat 5 waktunya tidak ketinggalan, tidak terlewat puasa Ramadan, lalu berkhidmat kepada suami, lalu Rasulullah mengatakan silakan masuk pintu surga melalui pintu mana saja, silakan masuk surga melalui pintu mana saja. Rasulullah bilang seperti itu. Nah, ada yang bertanya bagaimana jika misalnya posisi orang tuanya, apakah si perempuan yang sudah menikah udah nggak peduli lagi sama orang tuanya? Udah nggak kayak gitu, nggak ada konsep seperti itu. Yang jelas kalau hadis yang tadi itu hanya tertutup di dalam 3 hal seperti itu. Yang pertama tentang sholat fardu, yang kedua tentang puasa di bulan Ramadan yang wajib aja, ini 2 ini. Yang ketiga berkhidmat terhadap suami. Berkhidmat terhadap suami adalah menjalankan apa yang diperintahkan suami selama dalam koridor Islam, tidak keluar dari Islam. Maksudnya tidak menjalankan atau tidak menjalankan perintah yang bermaksiat kepada Allah. Yang jelas ya udah, cara ambilkan makan, ambilkan minum, mempersiapkan diri dengan baik, pakaian yang terbaik, gitu. Dan merawat rumah dengan baik, anak, suaminya, itu maksudnya. Bukan untuk perintah-perintah yang di luar atau melanggar atau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Nah, lalu bagaimana kondisi kedudukan orang tuanya terhadap wanita yang sudah menikah? Kedudukannya sama, tetap mulia, nggak ada yang berbeda. Cuman bedanya skala prioritasnya, yaitu pada saat ini si perempuan wajib mendahulukan laki-laki daripada semua yang ada di dunia, termasuk ibunya. Itu hukum syar'i. Jadi hukum dalam Islam seperti itu. Suka tidak suka itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala melalui lisan nabinya Rasulullah SAW. Jadi memang tingkatannya adalah suami dulu harus dikhidmat secara luar biasa. Terus setelahnya jika misalnya dapat izin, lalu terus setelahnya adalah orang tuanya, ibu dan ayahnya. Seperti itu turunannya. Bahkan jika misalnya pun si ibu atau ayahnya dalam kondisi sakaratul maut atau bahkan sudah meninggal, si perempuan harus izin terlebih dahulu kepada laki-laki untuk takziah ke rumah orang tuanya yang meninggal itu. Kalau misalnya nggak dapat izin, nggak boleh keluar, gitu, haram hukumnya. Seperti itu. Itu yang saya tahu, Allah a'lam bishawab. Terus berikutnya yang pelajaran penting itu adalah jangan sampai ini menjadi dalih kita membangkang kepada orang tua, khususnya untuk para perempuan nih, para istri ya. Bukan berarti harus tidak perhatian kepada orang tua, enggak. Diskusi ini sama suami bahwa memang saya adalah anak pertama, jadi saya harus tetap memuliakan orang tua, memberi jatah bulanan kepada orang tua. Sementara diskusi itu baik sama suami, insya Allah suaminya jika bertakwa kepada Allah, dia akan terus menjalankan apa yang Allah perintahkan, karena pahalanya besar atau berbakti kepada orang tua. Dan termasuk dosa besar, salah satu dosa besar yang Allah ancam dengan azab yang pedih, yaitu kita berdosa kepada orang tua, gitu ya. Mungkin itu aja, mudah-mudahan menjawab untuk 2 pertanyaan itu. Sekali lagi, ini menurut koridor Islam. Mungkin itu aja ya. Kita tutup dengan kata masjid. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.